Teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube Traders Family bareng sama saya, Ama Pak Tito. Dan kali ini, di video kali ini, Bapak saya kasih tugas satu aja. Gampang banget. Wih, apa nih? Kenapa? Karena saya sudah memilih 3 channel. Yang dimana tugas Bapak adalah mengkonfirmasi ada apakah channel pilihan saya adalah pilihan yang tepat. Gak satu aja ini namanya. Aja. Tugasnya cuma konfirmasi. Ajanya tapi gede. Kan kemarin saya belajar bareng sama Bapak. Oh iya, kita tes. Kita tes. Saya sebut langsung ketiga channelnya. Sebenarnya teman-teman, kalau pilihan saya ini tepat, dari raut wajah Bapak aja kita bisa menilai. Karena pasti ya nggak bisa kayak gitu. Jangan kayak gitu. Karena kalau benar, pasti nama channel ini sudah ada dalam pantauan Pak Tito. Saya kasih kisi-kisinya. Ternyata yang pertama dibacainnya sama orang. Yang pertama, gampang Pak saya. Nama channelnya adalah Udin_Trade. Udin Trade. Ditahan. Udah jelas ya. Yang kedua, Trader TTS. Senyumin aja Pak. Tak kenapa saya yakin saya bener aja pokoknya kali ini. Apalagi yang terakhir nih. NWCFX. Ini mah. Gitu. Bukan maksudnya saya channelnya oke. Channelnya oke. Cara milihnya yang saya curiga. Gini. Kenapa? Kalau waktu itu pas kapan tuh ya? Saya lupa, Maret deh kalau nggak salah ya. Ya jauh lah tuh kemarin. Ya, Bill milih channel-channel kan asal yang profit semua, hijau semua. Bapak tuh. Sekarang saya tahu triknya nih. Apa? Itu subscriber udah banyak semua. Gini ya. Gini. Kalau ngomong subscriber emang banyak. Tapi mungkin salah satu alasan kenapa subscriber mereka banyak karena cara saya memilih juga. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Apalagi pas disebut NWC. Enggak, Pak. Itu channel lagi naik daun banget deh. Kalau lihat statistiknya, saya yakin Bapak membenarkan saya kalau ini. Mereka bertiga ini sudah pasti bisa membatasi loss dong. Oh, betul. Tidak melebihi rata-ratanya dong. Betul. Yang kedua, saya yakin banget saya. Jumlah signalnya konsisten dong. Iya. Tuh, tahu persis loh teman-teman. Tahu loh. Iya. Yang terakhir nih Pak. Mereka tidak sampai target stop. Oh, sangat. Jelas konfirmasinya pilihan saya tepat. Ternyata beneran. Udah saya belajar kemarin. Ternyata bener ya yang kita bilang ya. Bener. Kalau Bill bisa, semua orang bisa. Wah, oh, itu pasti. Buktinya subscriber udah banyak duluan. Bener. Bener Pak, saya nggak lihat subscribernya awalnya. Karena emang belakangan saya lihat, banyak yang bagus-bagus gitu. Ini saya cari yang mana ya pilihan saya. Cuma kebetulan aja tiga-tiganya emang channelnya lagi naik daun ya. Iya. Dan satu ya Pak, dengan melihat statistik kayak gini tuh mata enak gitu. Oh jelas. Ya paling ada siapa tadi ya? Udin Trade kalau nggak salah. Merah satu, tapi dari situ saya tahu dia bisa membatasi. Iya di bawah Jadi rata-rata nggak profitnya masalah. kan. Iya. Sisanya hijau semua enak. Semoga seterusnya begitu ya. Semoga seterusnya begitu. Khususnya yang NWC nih. Ya. Ya kan, yang belum ada loss-nya. Iya sih, bagus banget sih. Iya bener kan? Menurut saya loh ya. Iya. Ini saya bukan nyumpahin ya. Saya bukan nyumpahin. Tapi momen yang saya tunggu adalah momen dia loss. Oke. Ya, ngerti saya. Karena kondisi terbaik dia kita semua udah tahu. Iya sih. Kondisi terburuknya saya belum tahu nih. Iya sih. Bener kan? Benar. Semoga dengan saya ngomong ini, apalagi udah centang hijau, sebenarnya sih udah nggak mungkin bisa kebablasan. Iya sih. Kan gitu kan? Iya. Ingatlah bahwa kita butuh loss. Iya. Kenapa? Buat ingetin kita manusia biasa. Benar. Jangan ngimpi jadi Superman kan gitu. Tapi Pak ya ngomong-ngomong, tadi kan Bapak bilang subscribernya nih Bill milihnya yang paling banyak. Emang banyak. Emang banyak sih emang. Iya. Tapi kan yang subscribernya banyak sebenarnya nggak mereka doang sebenarnya. Oh iya ada yang lebih banyak. Yang sebenarnya waktu nyari tuh ujung-ujungnya saya kayak senyum-senyum sendiri gitu. Dalam hati itu kayak wah keren deh. Sekarang teman-teman semakin menikmati yang namanya hasil. Oh jelas. Indahnya gitu. Jelas. Iya dong. Dari sekian lama perjuangan kita, ini udah bukan cuman menikmati hasil, ini semakin menikmati hasil judulnya. Bener dong? Iya. Perasaannya. Saya tanya balik. Oh, oke. Iya kan? Oke. Sebelum saya tanya perasaan saya. Iya. Gimana perasaan teman-teman? Iya. Nyangka nggak sih
Kan gitu. Iya. Nyangka nggak sih? Iya. Pertama bukan ya oke lah kita yang harafiah sedikit ya. Iya. Nyangka nggak sih beneran income-nya segitu gede dari aplikasi TF? Iya. Ya kan? Tanpa modal pula. Iya. Tapi yang lebih saya mau tahu sebenarnya, nyangka nggak sih teman-teman bisa mencapai titik sekarang ini? Iya. Yang selama ini mungkin ngerasanya gagal, Ya. ngerasa ini nggak kunjung ketemu. Jadi trader tuh gimana sih? Iya. Menganalisa tuh gimana sih? Nyangka nggak sih akhirnya bisa ya ada di fase ini sekarang? Iya. Benar sih. Itu aja. Kalau teman-teman terus bilang perasaannya gimana pun juga ya, khususnya yang udah income-nya tadi udah besar-besar, Iya. perasaan kita sama. Tapi kayak ada yang kurang plong gitu loh Pak. Apa? Tadi Bapak bilang kita ngomong harafiahnya aja ya. Perasaan senang itu kan datang dari apa yang mereka nikmati dari hasilnya sebenarnya. Emang berapa sih hasil mereka ini sekarang? Gede lah. Gede Emang lah. segitu udah gede? Belum sih. Ya kalau kita bicara gini. Kalau kita bicara dari dulu pertama kali aplikasinya kita keluar kan, Iya. sampai sekarang penantian berapa tahun, kan gitu. Ya benar. Ya kan? Tapi sekalian nuai hasil emang ya yang top 3 aja, top 3 di kita ya di aplikasi kita, itu mah udah saya yakin teman-teman semua udah pernah ngitung juga ya. Angkanya udah bunyi tus gitu Tuh kan. sih, tus banget. Ratusan juta udah. Iya. Terus kalau yang sekedar apa ya di kisaran angka 70 jutaan juga udah ada ya beberapa orang lah, 3 apa 4 orang. Ya sekitar tuh ya. Ya. Kalau yang 30 jutaan juga udah ada juga. Udah ada. Ya, jangan tanya kalau yang ya saya nggak pengen segitulah. Kan saya pengen yang 10 juta, belasan juta itu udah banyak. Banyak, Gitu kan. itu banyak. Tapi Lebih banyak tolong lagi. jangan mimpinya stop di situ. Nah, itu Jangan bahaya yang, juga tuh. oh saya mah bisa sampai kayak dia belasan juta itu cukup, udah bahagia saya. Iya. Jangan, kalau mimpi tuh jangan di limit gitu loh. Iya benar. Mentokin. Kan Iya. pertama targetnya nomor 1 aja dulu tuh. Iya. Kan, wah saya mau kayak yang nomor 1 tuh. Benar. Paling enggak udah berapa ratus juta tuh kan gitu. Iya. Ah. Tapi Pak, untuk ya Bapak deh, sebagai Bapak nih, sebagai orang yang mengedukasi selama ini keliling kota kita bareng-bareng kan, mendidik teman-teman analis sampai di titik ini mungkin buat teman-teman yang sudah semakin menikmati hasil ini, apa yang mau Bapak sampaikan ke mereka? Yang udah menikmati hasil. Yang sudah menikmati hasil dong. Yang mau saya sampaikan sih thank you ya pastinya ya. Thank you khususnya bagi yang ya kalian lah yang udah menuai hasil. Ya. Kan saya tahu perjalanannya panjang. Ya. Yang paling pendek cuma NWC. NWC cuma 2 tahun soalnya. Yang lain panjang perjalanannya. Ya thank you. Udah percaya sama kita sejak awal. Ya. Bahkan mungkin beberapa dari kalian nggak tahu siapa TF, nggak tahu siapa saya. Iya. Ya kan? Tapi modalnya percaya. Itu. Gitu kan? Benar. Bahkan mau denger, bukan cuma denger, bahkan mau nurut. Ya, mau benar-benar ngubah cara pandangnya, ngubah dirinya untuk ya udah ngelakuin sesuai arahan kita. Gitu ya. Ya thank you dari kita, dari saya pribadi lah khususnya. Thank you udah mau percaya sama kita. Ya. Thank you dan ya maksudnya kelihatan ya ada rasa bangganya gitu. Ya kalau untuk rasa bangga saya cuma bisa bilang good job. Hasilnya belum seberapa. masih akan lebih besar lagi. Oke. Kalau tadi Bapak ada sempat ngomong kata nurut. Nah, Sebenarnya kan di kondisi yang sama ada yang nggak nurut. banyak. Yang impactnya mungkin mereka setelah sekian lama masih di situ-situ aja, mondar-mandir aja. Gimana tuh? Ya gimana saya juga bingung ya. Jumlah banyak ya kan. Tapi kan maksudnya sayang aja gitu loh. Bisa nih temen-temen nih. Iya bener sih ngerti sih. Cuma saya udah ngomong pakai bahasa Indonesia kan ya. Iya benar. Bagian mana yang nggak bisa dimengerti gitu loh. Iya sih. Tetep dong, tolong dong. Biar bareng-bareng nih. Iya bahkan deh di konten sebelumnya kita ada bahas soal cobalah dihitung sebelum masuk posisi sebelum ngasih signal. Cobalah dibatasin loss-nya. Ya. Coba deh di review channelnya sendiri mana pair kuatnya, mana pair yang bahkan nyumbang loss. Ya. Saya lihat, saya tahu persis mana yang tetap ngelakuin itu semua. Hmm. Gitu kan nggak digubris.
Ya. Ada model kayak 3 letters. Ya. 3 letters langsung bahkan sampai ngontak ke konsultan bilang, oh iya ya benar ya, thank you konten kemarin. Oh. Saya jadi nge-review saya channel saya sendiri, ternyata pair terkuat saya di ini dan ini, kayak Ya, gitu kan. Ya. Mulai sekarang saya akan fokus ke situ. Nah ini kan enak. Enak. Tujuan kita ngebantu, bantuannya pun dijalanin. Iya. Gitu. Benar. Sementara bagi yang sisanya, yang mayoritas, seakan-akan kan kayak mereka ngomong, ya ini cara saya, ini gaya saya, katanya jadi trader bebas, katanya trading tuh gulat bebas. Iya. Maaf Pak. Untuk part yang ini kayaknya saya pengen ngomong juga. Karena saya ngobrol sama teman-teman konsultan. Dan saya tanya ceritanya gimana. Yang bikin saya gemes adalah, ini saya yang ngomong ya. Bill yang ngomong gitu. Karena saya gemes kayak, kenapa waktu perjalanannya sebenarnya ke arah yang lebih baik, saat di kondisi tertentu diperingatkan, dikasih tahu buat lebih baik lagi, kok jadi kayak kasar ngomong, kok kenapa jadi pinteran situ gitu. Kenapa jadi situ yang ngajarin? Ya itu Kita kan mungkin. bareng-bareng majunya tadinya. Ya itu mungkin saya nggak tahu persisnya. Mungkin hanya berpikirnya kan, ya ini gaya saya. Iya. Ini cara saya begini. Katanya setiap orang harus punya metode masing-masing. Iya. Katanya setiap orang bebas jalanin dirinya jadi dirinya sendiri. Kan saya trader, kan gitu kan. Iya. Kayak seakan-akan mereka tuh pengen ngomong bahwa yang penting hasilnya profit. Ya, selalu itu tuh. Kayak gitu. Yang penting hasil akhirnya profit. Itu mau dibilang revenge kayak, mau enggak kayak. Mau dibilang agresif kayak enggak, kayak yang penting hasilnya profit. Iya. Gitu kan. Benar. Sama deh sekarang saya ngomong begini deh. Bagi kalian kan yang punya pemikiran kayak begitu. Yang tetap maunya mempertahankan gaya kalian tuh. Ya kan? Sama saya akan bilang gini. Gunung di Indonesia. Kita sama-sama tahu, bahkan tinggal di googling kalau nggak tahu. Iya. Apa sih gunung terindah? Semua juga tahu, Google pun jawabannya adalah Rinjani. Iya, benar. Indahnya bukan main. Benar, kalau itu benar. Betul kan? Iya. Pertanyaannya, kenapa yang paling banyak dikunjungi adalah Bromo? Kalau itu kayaknya saya bisa jawab deh. Ya maksudnya, kalau kita hanya berpikiran, yang penting hasilnya profit. Iya. Yang penting hasil akhir profit, ya sudah ikutin aja. Pokoknya cara saya begini. Iya. Kenapa nggak semua orang aja naik Rinjani? Jelas-jelas itu yang paling indah. Benar. Ngomong profit paling gede, ini paling bagus loh. Iya sih. Dan, tapi kita masih sama-sama sadar, kita masih sama-sama melek bahwa yang mendaki ini manusia. Ya. Benar kan? Benar. Yang namanya manusia nggak melulu soal hasil akhir. Benar. Hasil akhir bagus. Iya. Tapi perjalanan sampai fase akhirnya, itu ternyata paling penting. Iya. Bahkan lebih penting. Saya yakin sebagian besar akan mencari kata nyaman sih Pak. Pasti. Iya. Nggak usah jauh-jauh, saya pribadi lah suruh naik Rinjani saya belum pernah. Iya. Dan saya nggak bermimpi untuk mau naik Rinjani. Gitu kan, kecuali ada bisa saya tinggal bayar helikopter bisa. Ya. Kan gitu kan. Iya. Tapi mungkin orang akan bilang namanya nggak naik gunung dong. Benar. Saya nggak pengen naik gunung, saya pengen lihat. Iya. Kan gitu. Iya. Sementara Bromo bisa naik jeep, bisa naik motor, bisa naik kuda. Lengkap itu fasilitasnya. Orang jauh lebih nyaman dalam perjalanannya. Benar. Saat mereka jauh lebih nyaman dan mereka nyampe di Bromonya, apa yang mereka bilang? Bagus. Iya. Bagus banget. Benar. Kan gitu kan? Benar. Itu loh. Jadi, wah yang penting gaya saya begini. Ya pokoknya yang penting orang profit. Tapi dalam kesehariannya saat mereka subscribe, dak-dikduk. Siapa yang suka? Iya, benar. Kan gitu? Ya. Sudah kebanyakan orang sih pasti nyari yang nyaman sih. Iyalah pasti. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya pakai yang gunung itu ya. Ya sana ke Bromo atau abis itu ke Rinjani. Kan gitu. Benar juga. Udah, yang itu biarin aja. Mudah-mudahan ngerti dah pokoknya. Iya. Tapi ada satu PR lagi nih. Apa? PR ini, saya nggak tahu Bapak udah pikirin apa enggak ya. Ngertiin gini, aplikasi kita udah jalan berapa tahun, teman-teman analis yang dari awal sampai sekarang sudah menikmati hasil, bahkan semakin menikmati hasil. Tapi di kondisi yang sama, itu ada teman-teman yang baru mulai. Iya tahu. Pertanyaan saya, untuk teman-teman yang baru mulai, iya oke, mereka datang masuk ke aplikasi ngeliat, wah bagus, wah ini harapan saya bisa mengejar mimpi saya di sini. Gitu. Tapi di sisi itu juga saya ngerasa kayaknya ada aspek rawannya nih.
Iya. Karena perjuangan mereka kan beda mulainya kapan kan Pak? Betul. Yang satu, ya tadi mungkin yang Bapak bilang dulu mereka alasan mereka cuma percaya mungkin. Betul. Belum tentu mereka tahu hari ini mereka punya income segitu. Betul. Yang sekarang bisa ngelihat ujung ke ujung. Iya, udah dilihat duluan, wah ratusan juta nih. Udah ada yang mereka pengen contoh gitu. Iya. Nah itu kan jadi agak rawan. Ya rawan, bahkan fakta yang lebih mengejutkan adalah jumlah analis yang baru bergabung meningkat. Ya itu. Setelah melihat, wah ternyata beneran tau bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Iya. Ya kan? Tahu gini saya dari dulu kan gitu. Apalagi 3 bulan terakhir kan. Iya. Iya. Ya, standar lah, orang pasti kan ya tahu gini dari dulu. Wah ternyata bener, ya standar. Ya. Ya kan? Tapi saya kasih tahu juga fakta lainnya yang lebih mengejutkan, lebih pahit. Bahwa setiap bulannya berapa banyak pun analis yang bergabung, yang baru bergabung, dalam bulan berikutnya sisa 30% doang. Ya, benar. Ya sih. Selalu angkanya di situ. Iya. Di kisaran 25-30%, nggak pernah lebih. Iya. Untuk yang newcomer akan tanya kenapa begitu? Ya biasalah. Biasalah. 70% langsung bilang, aduh susah amat ya. Aduh lama banget ya. Aduh lama banget ya. Ya. Kan gitu kan. Karena ya gimana sih mau punya banyak duit tapi mau gampang mana ada. Itu. Ya. Gitu loh. Dan jangan justru kita, yang pernah kita bilang nih, jangan justru kita kiblatnya malah ngelihat yang 70%. Ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, saya baru mulai, satu ruangan yang kita baru mulai. Ya. Atau Bill nyerah, Iya. Arif nyerah, Cingau nyerah, Bimo nyerah, semua nyerah. Habis itu saya bilang, saya nyerah juga lah. Iya. Ngerasa wajar. Berarti wajar. Iya benar. Bukan saya doang. Itu buktinya pada nyerah. Iya. Berarti kan emang aplikasinya yang nggak bener kan gitu. Berarti emang susah nih kan gitu. Iya benar. Ya kan? Kalau kiblat kita selalu ngelihatnya pada yang mayoritas, Ya. kita mesti sama-sama tahu yang mayoritas orang ya begitu adanya. Iya sih. Susah dikit nyerah, Ya. ya kan? Ngerasa lama dikit nyerah. Iya. Dan nggak pernah ngeliat ke dalam. Yang disalahin pasti yang di sana. Betul. Coba kalau berusaha ngelihat yang 10%-nya bahkan. Iya. Ya, atau mungkin 1% deh kalau perlu. Iya. Kok mereka bisa ya? Apa yang bikin mereka bisa? Dan saya kasih tau apa yang paling ngebedain antara yang nyerah sama yang enggak. Khususnya yang 1%. Oke. Mayoritas mereka yang nyerah adalah mereka berusaha menghafal. Ya. Berusaha menghafal gimana sih cara trading. Iya. Dan ini sering banget dilakuin sama mayoritas orang lah. Simpelnya begini, metodenya apa sih? Oh. Ya kan? Terus kalau dalam kondisi kayak begini saya masih harus buy apa sell. Iya. Terus kalau bentuknya candle begini saya harus buy apa sell. Kalau udah turun 200 pips masih boleh beli apa enggak? Iya. Kalau begini, ini semua dibikin ilmu pasti nih. Dibikin tuh kamusnya tuh. Oh, Iya kan? kalau begini, kalau begini, Iya. kalau begini gitu. Tapi backtest nggak mau. Iya benar. Gitu kan? Saking ngarahnya cepat, ngarah gampang. Iya sih. Gitu. Saat semuanya berusaha dihafalin, terjadi perubahan ya dalam kondisi market. Ini sekarang lagi cukup berubah kok sejak eranya Donald Trump. Iya. Ih kaget lah, bingung. Iya. Ya kan? Sementara mereka yang 1%, mereka benar-benar berusaha memahami. Iya. Memahami konsepnya gimana sih. Contoh konkret. Sejak pertama kita aktif di YouTube, kita berusaha mengedukasi orang habis-habisan. Iya. Tren jangan dilawan. Iya. Benar kan? Benar. Mayoritas analis di aplikasi TF, profit gila-gilaan kalau lagi tren. Benar. Kalau itu valid sekali. Bener? Yes. Kan apalagi yang subscribe, tahu dong itu bener. Menikmati kok. Iya. Iya. Bener kan? Tapi kalau kita perhatikan, timing ataupun momen mereka untuk entry, mereka masuk market, beda-beda. Beda-beda. Trennya sama. Iya. Mereka berusaha memahami dengan, oh ya tren begini, berarti saya harus ngapain. Iya. Dengan caranya masing-masing. Cara masing-masing. Mereka paham, Iya. bukan dihafal. Gitu kan? Iya. Sementara mereka yang menghafal nggak lama lagi akan nyerah pasti. Iya sih. Karena ketemu kondisi baru, ini apa nih? Iya. Nggak ada di catatan saya. Nah, gitu loh. Iya. Itu yang udah jelas, ya kita ngomong teknis lah. Yes. Teknisnya orang berusaha menghafal. Tapi yang lebih banyaknya lagi nyerah ya tadi. Hal-hal yang sifatnya manusiawi tadi. Iya. Manusiawi dalam artian, aduh susah. Iya. Gitu kan? Yes. Yang saya paling benci itu kalau, bukan benci ya, enek. Saya paling aneh
Sebenarnya kalau sampai orang bilang, aduh lama. Iya. Bener dong. Iya. Nah, oke tadi saya bilang yang paling cepat NWC 2 tahun udah nilai hasil kayak begitu. Tapi tetap aja akan ada orang yang bilang lama. Tetap 2 tahun dianggap lama. Bener kan? Tetap. Dan bagi siapapun kalian yang menganggap itu lama. Iya. Ya kan? Udah yang paling cepat padahal di kita. Iya. Saya tanya balik nih, dan tanya balik ke diri kalian masing-masing. Kalian di posisi yang sekarang, apapun pekerjaannya, dengan income yang sekarang, udah dijalanin berapa tahun? Mungkin ada yang udah 5 tahun, kerjaan yang sama, income yang segitu-gitu aja. Iya. Mungkin ada yang bahkan sampai 10 tahun, ada yang 15 tahun. Iya. Tapi nggak menganggap itu waktu yang sangat-sangat lama. Teman-teman videonya di post dulu bentar, pikirin dulu dah. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun nggak dianggap lama. Iya. Gila ada kesempatan depan mata dengan hasil yang jauh lebih besar, Iya. dibilangnya lama. Mulai aja belum, ngeluh udah duluan. Betul. Iya, ngerti kok saya. Iya. Itu ya pola pikir manusiawinya orang mayoritas. Iya. Gitu kan? Tapi semoga ya, mungkin kan ya itu kita anggap geng negative thinking lah gitu ya, berpikirnya yang jelek-jelek gitu. Tapi kan ada yang positif ini sebenarnya harapan mereka tuh bisa lebih cepat sebenarnya, lebih terarah sebenarnya. Aduh, kalau ngomong lebih cepat lebih terarah, udah bisa dibilang ya beruntunglah akhirnya nih. Beruntunglah yang baru bergabung. Iya. Kenapa? Karena baru bergabung jadi analis, udah ada contoh konkret. Jelas. Seperti apa sih? Iya. Ya Sampai kan? mana sih? Iya, hasilnya kayak apa sih? Iya. Apa sih yang harus dilakuin? Kan enaknya di contoh konkretnya semua. Iya. Tambah lagi kita udah masuk fasenya investor. Yes. Kita bisa lihat lah, 3 bulan lalu saat kita mulai pertama kali ngebahas channel-channel. Iya. Hasilnya mereka baru berapa sih, subscribernya baru berapa sih? Iya. Tiba-tiba di bulan habis Mei, ya kan? Pelonjakannya seberapa cepat? Signifikan. Signifikan sekali. Yes. Iya. Gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa saya harus 4 tahun juga, saya harus 3 tahun juga. Mereka di fase yang belum ada investor. Iya. Gitu. Benar. Sementara dengan fase yang sekarang akan jauh lebih cepat kalau berusaha dipahamin, Iya. bukan dihafal. Ya. Harusnya itu good news ya, bisa lebih cepat sebenarnya. Kalau sadar 1,5 tahun itu jauh lebih cepat dibanding apa yang udah dihabisin dalam hidupnya. Iya. Oke. Kita balik ke topik awal aja gimana? Apa? Topik awal. Iya. Memvalidasi channel pilihan saya tadi. Saya ulang. Udin Trade, Trader TTS, NWCFX. Saya mau Bapak jawab ini dengan solid. Apakah benar pilihan saya adalah pilihan yang tepat? Sekarang gantian. Teman-teman yang harus lihat ekspresi mukanya Bill. Oke, pastiin sekarang sorot matanya Bill. Apa tuh? Apa benar Bill milih satu karena mereka bisa membatasi loss-nya? Kalau itu benar. Benar kan? Benar. Bahwa saat mereka loss pun nggak melebihi rata-rata profit bulanannya. Benar. Apa benar Bill milih karena jumlah signalnya konsisten? Benar lah. Ngeliatnya dari mana? Dari statistik. Dari statistik. Iya. Oke. Lah emang beneran? Dan yang ketiga, mereka nggak nyampe target, stop. Bener, lihat Agi di statistik. Bener. Iya sih, di statistik semua sih. Iya di statistik doang. Segampang itu saya ngeliatnya sebenarnya. Ya udah. Ya kalau begitu aku sih yes. Oke, bener ya. Oke teman-teman, so it's now or never and change your life. Bye.